Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita bersama-sama belajar di Masjid Mutiin, rumahnya Allah, dengan majelis taklim hasanah. Insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab-kitab hadis pilihan, dan kitab-kitab hadis-hadis pilihan ini merupakan panduan untuk kita. Jadi ketika ibu-ibu belajar, minta sama Allah, ya Allah, saya belajar hadis-hadis ini untuk mengamalkannya. Ya, kenapa? Karena orang yang nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Orang yang nanti di akhirat diberikan air minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bagaimana kita mau mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau kita tidak mau belajar? Maka dari itu, ketika Allah berikan kesempatan untuk kita ibu-ibu belajar tentang sebuah hadis-hadis yang sahih, maka sesungguhnya ini adalah sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-22. Monggo Ustazah Ummu Afgan bisa dibantu untuk dibacakan bersama-sama. Baik, teman-teman, kita akan membacakan hadis ke-22. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallatin nabi sallallahu fi ma lam yuhdithu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu rawahul Bukhari. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang ke-22 ini kita akan banyak belajar tentang siapa saja orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sebagaimana kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluknya Allah yang terbuat dari cahaya. Dan malaikat adalah makhluknya Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para ulama dalam hal ini pernah membahas, ya, termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ditanya, wahai Syekh, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Ibu-ibu kalau ditanya begitu jawabannya apa? Malaikat. Yang paling utama malaikat. Malaikat atau manusia? Ada 2 jawaban, manusia, malaikat, manusia, malaikat. Baiklah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa manusia akan lebih utama dari malaikat jikalau ada syaratnya. Jikalau manusia ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentaati Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, karena hakikatnya manusia itu punya nafsu. Ya, dan nafsunya manusia la ammaratum bisu. Nafsunya manusia itu memerintahkan sesuatu yang buruk. Dan manusia ketika ingin meninggalkan sebuah maksiat itu butuh yang namanya perjuangan. Berdoa kepada Allah, minta agar Allah berikan taufik di dalamnya.
Jadi kalau malaikat mereka menjauhi maksiat Allah, memang sudah fitrahnya mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi Syekhul Islam mengatakan bahwa ketika manusia itu dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mentaati Allah sebagaimana para malaikat mentaati Allah dan menjauhi larangannya, maka manusia ini lebih baik, lebih afdal. Ya. Dan ibu-ibu tahu bahwa di antara malaikat-malaikatnya Allah itu jumlahnya tidak diketahui sama sekali oleh kita. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Jadi yang sahih malaikatnya Allah itu bukan 10. Ya. Kan kita kan kalau di SD kita taunya malaikat jumlahnya berapa? 10. Padahal malaikatnya Allah itu jumlahnya banyak. Ya. Contohnya apa? Buktinya apa? Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat-malaikatnya Allah mereka itu ada tempat untuk beribadah kepada Allah di atas langit. Jadi di atas ada tempat yang mana disediakan untuk malaikat-malaikat beribadah kepada Allah. Setiap kali para malaikat memasuki tempat itu, maka malaikat tersebut tidak akan lagi memasuki tempat tersebut. Sudah, ya, ganti lagi malaikat, ganti lagi malaikat. Ya. Berarti jumlahnya malaikat itu tidak ada yang tahu berapanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Karena terkadang kalau kita nggak belajar masalah ini, kita katakan bahwa malaikat jumlahnya 10. Ya, padahal jelas yang namanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Dan ada juga pernah Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu ada, ya, ketika di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla siapkan malam Lailatul Qadar untuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cintai, maka kata Rasulullah SAW jumlahnya malaikat yang turun dari atas langit ke muka bumi ini lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Siapa yang bisa menghitung kerikil ya akhwat yang ada di muka bumi ini? Ya, kita kalau mau menghitung kerikil yang ada di depan Masjid Mutiin aja belum tentu bisa. Ya, apalagi di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumlahnya malaikat lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka buminya Allah. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka berkeyakinan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Dan setiap malaikat diberikan tugasnya masing-masing. Ya, tidak saling nyerobot, enggak. Ya. Mereka taat dengan tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang hari ini Bibu bertugas, ini kayaknya malaikat yang ini nih, yang sangat taat sama Allah nih. Semuanya taat ya. Apa malaikat yang paling kasihan? Kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama putra kami tuh, sama putra saya tuh, nah ada malaikat tuh yang hari ini nih ya, dia ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk naruh trompet gitu ya. Di mana? Di mulutnya. Dan itu nurut. Sampai hari ini ibu masih naruh trompet. Ya. Sampai nanti Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk ditiup. Dan itu hanya Allah yang tahu waktunya kapan. Ya. Dan malaikatnya apakah kemudian merasakan rasa capek? Tidak. Ya, malaikat itu adalah makhluknya Allah yang akan terus mentaati Allah, ya, dan tidak pernah mendurhakai Allah. Baik. Kemudian di antara kekhususan malaikat, di antaranya malaikat diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berubah wujud, ya. Atas izin Allah bisa berubah wujud. Contohnya apa? Contohnya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, dan malaikat Jibril itu ya berubah wujudnya atas izin Allah menjadi manusia. Manusia yang bersih, ya, tidak terlihat darinya athar safari, tidak terlihat darinya bekas-bekas safar, ya. Padahal para sahabat tidak kenal siapa laki-laki ini. Maka ketika itu laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada apa lagi, Bu? Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang tidak baik. Maka kata malaikat ini apa? Shadaqta, kamu benar. Ya. Ibu-ibu aneh enggak sih? Ada orang tanya tapi membenarkan. Kan aneh.
Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah dia? Siapakah ini, orang ini siapa?" Baru kemudian ketika malaikat itu pergi, ya, Rasulullah SAW memberitahukan, Umar bertanya bahwa dia adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kita untuk mengajarkan agama. Ya. Yang kedua, bahwa bukti malaikat itu bisa berubah bentuk, ya akhwat, adalah ketika para malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuknya apa? Wujudnya apa? Manusia. Ya. Datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagaimana kita tahu beliau adalah orang yang suka menjamu tamu. Ya, beliau meminta kepada istrinya untuk mengeluarkan apa-apa saja yang ada di rumahnya. Ya, Nabi Ibrahim menyajikan untuk para tamunya daging sapi yang gemuk. Maka ketika itu tamu-tamunya datang, ya tidak mau menyentuhnya, tidak mau memakannya. Ya, maka Nabi Ibrahim pun curiga, ini siapa ini? Ya. Ternyata setelah ditanya, siapakah Anda? Malaikat ini mengatakan bahwa kami adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyampaikan kabar kepadamu bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadamu apa? Anak laki-laki. Dan ini menjadi bukti bahwa yang namanya malaikat itu bisa berubah bentuk atas izin Allah. Kemudian malaikat juga, teman-teman akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk makhluknya Allah yang tidak akan memasuki rumah dari hambanya Allah, di mana di rumah tersebut di dalamnya ada anjing yang dipelihara. Jadi malaikat itu ya di antara tugas yang diberikan oleh Allah adalah memasuki rumah hamba-hambanya, tugasnya. Ya. Maka ketika ada anjing yang dipelihara di dalam rumah tersebut, ya, maka malaikat tidak masuk. Jadi kita kaum muslimin itu, ya akhwat, di antara faktor di mana kita tidak diperbolehkan memelihara anjing kalau tidak ada keperluan, kepentingan. Ustazah, boleh nggak kalau anjing itu kita gunakan untuk menjaga kebun? Boleh, tapi tidak dalam rumah. Ya, itu karena memang malaikat tidak masuk. Yang kedua, jika ada lukisan yang bernyawa, ini hati-hati ya akhwat. Lukisan yang bernyawa. Lukisan di mana lukisannya itu gambarnya adalah makhluk hidup yang bernyawa. Ini juga malaikat tidak masuk. Ya. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu, kalau ada orang memajang lukisan, itu faktor utama yang menjadikan mereka memajang lukisan itu apa sih? Pengen dilihat oleh orang. Iya enggak? Lukisan anaknya dipajang, lukisan suaminya dipajang, lukisan istrinya dipajang, orang bertamu, indah banget lukisannya. Berarti kita pengen mendapatkan pujian dari manusia. Dan konsekuensinya kalau ada lukisan dan lukisan itu adalah makhluk bernyawa, maka malaikat tidak masuk. Berat, ya. Padahal malaikat rahmat, ya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan ya rahmatnya kepada manusia. Baik, kemudian Sayyidul Malaika. Siapa ya akhwat pemimpinnya malaikat? Pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini pemimpinnya malaikat. Kenapa malaikat Jibril disebutkan sebagai pemimpinnya para malaikat? Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati malaikat Jibril. Dan kaidah menyebutkan bahwa setiap apapun yang berdekatan dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan sesuatu tersebut mulia. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu Allah akan jadikan mulia. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran. Maka malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia. Ya, pemimpinnya para malaikat. Kota Mekah, kota yang Allah Azza wa Jalla muliakan di antara kota yang ada di muka buminya Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya akhwat? Karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dan sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di bulan Ramadan ada Al-Quran diturunkan. Begitu pula dengan hati-hati hambanya Allah. Kalau ada dalam diri seseorang itu Al-Quran, maka Allah akan jadikan orang ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya akhwat. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, di antaranya dekat dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran,
maka semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami, syekh kami pernah mengatakan, kalau kamu pengen tahu kadar cintanya Allah kepadamu, kan kita nggak tahu tuh gimana sih Allah mencintai kita. Ya, kita mencintai Allah tapi kita nggak tahu bagaimana Allah mencintai kita. Maka di antaranya yang bisa kita lihat adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama Al-Qur'an, baik untuk membacanya, baik untuk tadabburnya, baik untuk menghafalnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla dekatkan kita dengan Al-Qur'an, disitulah Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Jadi eman Bu, kalau kita punya waktu, punya guru ya, untuk bisa belajar Al-Quran tapi kita tidak mau belajar Al-Quran, padahal Allah Azza wa Jalla sudah berikan peluang itu kepada kita, kita tinggalkan, maka sejatinya kita sedang meninggalkan kebaikan ya. Baik, kemudian yang akan kita pelajari lagi ya akhwat, bahwa beriman kepada malaikat ini adalah bagian dari beriman atau bagian dari rukun iman. Ketika seseorang tidak beriman kepada malaikat, maka imannya belum sempurna. Ya, karena bagian dari rukun iman itu adalah beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Di antaranya siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang menuntut ilmu, belajar agama. Orang-orang yang belajar agama, ilmunya Allah Azza wa Jalla untuk mencari ridhonya Allah, maka malaikat-malaikat bahkan ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakannya, insyaallah. Jadi ibu-ibu hari ini pagi ini belajar, datang ke Masjid Mutiin dalam rangka mencari ilmunya Allah, maka sesungguhnya kita semuanya sedang didoakan oleh para malaikat, insyaallah. Yang kedua, setiap orang yang menyebarkan kebaikan, setiap orang yang menyampaikan kebaikan, setiap orang yang menyampaikan kebaikan, setiap orang yang membagikan kebaikan, mengajarkan kebaikan, maka baginya bonus didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga, ibu-ibu mohon diperhatikan, nanti ibu-ibu dicentang kira-kira yang sudah saya lakukan yang mana ini, amalan mana. Yang ketiga adalah orang-orang yang sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Orang-orang yang sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu, maka orang ini akan didoakan oleh para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, man bata tahiran bata fi syi'ari malakun falam yastayqud illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka sepanjang dia tidur didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya fulan, ya Allah ampunilah dosanya dia, ya Allah ampunilah dosanya fulana, sepanjang dia tidur. Masya Allah. Dan ketika kita tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan tahir, dalam keadaan kita berwudu, maka semakin sempit bagi syaitan untuk bisa menggoda anak Bani Adam ini. Jadi kan syaitan itu ya akhwat terkadang mengganggu anak Bani Adam ini dalam tidurnya. Kalau ada orang bermimpi, dalam tidurnya bermimpi dikejar-kejar sama ular besar. Kalau ada orang tidur bermimpi dicakar-cakar sama harimau, itu biasanya mimpi tersebut datang dari syaitan. Ya. Pertanyaannya, apakah dia sebelum tidur berwudu terlebih dahulu atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka hal ini kita ajarkan juga kepada anak-anak. Nah, kalau sebelum tidur jangan hanya cuci kaki, jangan hanya sikat gigi, tapi lebih dari itu berwudu biar didoakan malaikat. Ya. Dan ini penting ya akhwat. Terkadang anak-anak tidak mendapatkan ini di sekolahnya masing-masing. Kita sebagai seorang ibu ingatkan, bagaimana caranya kita memberikan teladan terlebih dahulu. Alhamdulillah ummah sudah wudu. Alhamdulillah ummah sudah sholat witir. Ayo nak, udah wudu belum? Ayo nak, udah sholat witir belum? Terus, ya. Dan yang namanya nasihatin anak itu sambil kita meminta kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya. Karena kadang kita sudah menasihati beberapa kali, tapi anak hanya mengikuti kita ketika kita memerintahkan. Atau bahkan kita sudah memerintahkan kepada anak kita, tapi anak kita tetap mager dengan HP-nya. Itu banyak juga.
Ya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah berikanlah anakku kelembutan hati, kemudahan agar bisa berwudu sebelum tidur. Ya. Dan kita katakan, kenapa kamu harus berwudu nak sebelum tidur? Agar didoakan oleh malaikat. Jadi anak paham bahwa ketika dia sebelum tidur berwudu itu untuk apa? Banyak ya akhwat, masalah-masalah ibadah yang kita perintahkan kepada anak-anak kita, tapi kita lupa untuk menyampaikan keutamaannya. Bukankah kita sebagai orang dewasa saja semakin semangat ketika mengetahui adanya fadailul a'mal, adanya keutamaan-keutamaan dari amal itu sendiri? Iya enggak ibu-ibu? Ibu-ibu akan semangat berpuasa ayyamul bid ketika tahu keutamaan ayyamul bid. Ibu-ibu akan bersemangat berpuasa hari Asyura, berpuasa hari Arafah ketika ibu-ibu mengetahui fadilah atau keutamaan berpuasa di hari Arafah. Maka anak-anak kita pun perlu diajarkan kenapa kalian harus berwudu ya sebelum tidur. Baik, yang keempat ya akhwat, di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang berada di shaf pertama ketika sholat. Nah, ini penting banget nih. Ibu-ibu yang pada punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya itu sudah mau mencapai usia balik, ya usia 7 tahun gitu ya. 7-8 itu diajarkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan semangati begini. Nak, kamu kalau ke masjid, ya, shaf pertama masih ada yang kosong, maka tempatilah shaf pertama itu. Ya. Karena kita orang Indonesia ini tawadu. Ya. Bapak-bapak kita itu kalau datang ke masjid pilih shafnya yang mana? Yang kedua, yang ketiga, ya. Kadang kalau kita bilang, saya pernah lihat juga waktu kami ikut kajian suami itu, terus bapak-bapak itu nggak berebut shaf pertama, malah monggo njenengan mawon. Iya. Jadi subhanallah lebih memilih belakang gitu loh. Ya, kenapa? Apalagi yang di belakang imam itu ketar-ketir itu. Khawatir nanti imamnya pas lagi sholat gitu ya. Terus buang angin kan, dia mundur berarti yang paling belakang imam harus maju gitu ya. Makanya biasanya belakang imam itu shafnya kosong gitu ya. Kecuali memang pada penggantinya gitu ya, masya Allah. Nah anak kita diajarin, nah kalau sholat nak ya di depan nak, shaf paling depan gitu ya. Saya sudah mengajari itu kepada anak saya. Jadi kalau Hamzah kalau sholat di depan, Abi di depan, kamu sampingnya Abi. Ya, dan saya lihat beberapa kali sholat dia ada di sampingnya ayahnya, sampingnya abinya, di depan, alhamdulillah. Dan kita katakan, sholat di shaf pertama itu nak didoakan oleh malaikat. Atau jadikan challenge, ya challenge kebaikan. Ya nanti kebaikan apa yang mau dilakukan? Oh hari ini sholat di shaf pertama, centrang. Oke, dapat jempol. Sudah sholat di shaf pertama. Itu anak-anak senang sekali. Ya. Baik, kemudian yang kelima ibu-ibu adalah menunggu jamaah bangun untuk sholat. Dan ini yang kita pelajari hari ini. Jadi duduk menunggu waktu sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi malam yuhdis. Ada syaratnya ibu-ibu, bahwa malaikat-malaikat itu ya akan mendoakan orang-orang yang dia menunggu salat di tempat dia salat, menunggu orang-orang untuk salat berjamaah di tempat dia salat ya. Selama kondisi orang ini berada dalam kondisi tidak berhadas, maksudnya tidak batal wudunya, masih ada wudu. Ya. Taqulu, apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Dan hadis ini ya akhwat, bukan hanya untuk kaum laki-laki yang salat berjamaah di masjid, tapi juga untuk kaum wanita yang dia salat berjamaah di rumahnya masing-masing. Misal contoh, seorang ibu dan 2 putrinya pengen salat berjamaah di rumah. Ya, biasanya kalau di rumah kan sebagian ibu-ibu
Ada yang menyediakan tempat sholat, sebagian lagi ada yang di kamar, gitu ya. Semakin kecil tempat sholatnya kaum wanita, semakin tidak terlihat dari luar, maka pahalanya semakin afdal, semakin banyak. Ya, berarti kalau misalnya kita sholat bersama putri kita, kita terlebih dahulu datang, kita menunggu putri kita berwudu, kemudian menunggu putri kita untuk datang ke tempat yang kan kita jadikan sebagai sholat, maka selama ibu-ibu menunggu, disitulah ibu-ibu sedang didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kita ada orang wanita di rumah kita itu, biasakan untuk sholat berjamaah. Ya, entah itu dengan putrinya, entah itu dengan ibunya, entah itu dengan rewangnya, ya. Kita kasih kesempatan untuk sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang sholat berjamaah dan menunggu waktu sampai sholat itu ditegakkan, dia akan didoakan oleh para malaikat. Dan ini menjadikan motivasi bagi para bapak-bapak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke masjid. Ya, berarti berangkatnya harus lebih awal. Lebih awal, kenapa? Karena ketika dia berangkat lebih awal, maka ada banyak kesempatan kebaikan di dalamnya. Bisa mendengarkan muadzin ketika azan berkumandang, bisa melakukan salat sunnah, bisa berdoa sepanjang dia menunggu waktu dari adzan dikumandangkan sampai iqomah ditegakkan, ya, itu kan berdoa. Ya. Dan kita sebagai hambanya Allah, ya akhwat, harus mengerti yang namanya fikih prioritas. Fikih prioritas itu gini. Misal contoh, ibu-ibu sedang belajar begini, saya sedang mengajar. Maka terdengar adzan. Apa yang harus saya lakukan? Saya berhenti dulu mengajar, ada adzan. Ya, berhenti, dengarkan adzan semuanya. Setelah itu, kalau misalnya antara adzan dan iqomah itu waktunya tidak lama, ya, dan kita belajar bukan di tempat yang untuk sholat, maka kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Ya, karena itulah waktu yang paling afdal untuk berdoa. Baru setelah itu kita selesaikan pelajaran kita dan kita tutup karena adzan sudah berkumandang. Jadi fikih prioritas ini ada pelajarannya. Kami pernah mendapatkan ini di Yaman waktu itu. Jadi fikih prioritas ini termasuk di dalamnya ketika ada seorang imam, dia sedang mengimami salat, terdengar suara tangisan anak kecil, ya. Maka dalam hal ini seorang imam, di antara yang harus dilakukan adalah memperpendek salatnya. Mana yang lebih afdal? Memperpanjang salatnya biar dapat pahala banyak atau memperpendek? Maka kata para ulama memperpendek salatnya. Kenapa? Karena di situ ada yang perlu diprioritaskan, yaitu anak-anak kecil yang menangis, yang dikhawatirkan kalau seorang imam itu memperpanjang salatnya, maka akan menjadikan ibunya cemas dan khawatir. Ya, dan ini harus kita pelajari. Ada ilmunya, Masya Allah. Jadi ilmu Allah itu luas banget ya, Masya Allah. Semoga suatu hari kelak Allah berikan itu kepada ibu-ibu semuanya. Amin. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang keenam. Ini penting nih. Di antaranya adalah seseorang yang ketika sholat berjamaah dia berusaha menyambung shaf. Itu didoakan malaikat. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat, di depannya masih ada yang kosong, diisi dulu. Disambungkan shafnya. Dan menyambungkan shaf itu bukan hanya berbaris di shaf yang telah disediakan. Di antaranya di sini masuk juga dalam merapatkan shaf. Merapatkan shaf itu adalah tumit ketemu dengan tumit, ya, atau kaki ketemu dengan kaki, ya. Bukan sajadah ketemu dengan sajadah, ya. Karena banyak di antara kita yang mengatakan bahwa merapatkan shaf itu kalau sajadahnya dengan sajadah nempel. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika kakinya bertemu dengan kaki, baru itu disebutkan merapatkan shaf. Baik, kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat, Masya Allah, ini nih ibu-ibu, bisa kita praktekkan. Orang yang setelah sholat tidak langsung bergegas dari tempat sholatnya, zikir dulu, zikir. Ini orang yang didoakan malaikat. Jadi ibu-ibu kalau kita mau habis sholat, yang harus kita lakukan tuh zikir dulu. Ya, jangan cepat-cepat. Banyak kan apa sih ibu-ibu gini loh. Apa yang mempercepat ibadah sholat kita coba?
Padahal dunia itu sudah ditakdirkan semuanya sama Allah. Apa yang membuat kita itu tergesa-gesa dalam sholat? Ya. Apa yang membuat kita itu tergesa-gesa tidak menunggu waktu untuk berzikir setelah sholat? Kalau memang ada sesuatu yang diprioritaskan dan itu urgent masalahnya, oke, tidak apa-apa. Ada bayi yang menangis, ya sampai dia terus menangis kalau kita nggak mendekat, tidak apa-apa. Tapi kalau itu tidak ada, maka biarkan sholat kita berlama-lama dalam sholat dan biarkan kita duduk setelah sholat. Ya. Jadi di antara sunnah setelah sholat adalah berzikir dan usahakan zikir yang kita lakukan adalah zikir-zikir yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang dia duduk setelah salat tidak langsung bangkit dari tempat salatnya, mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Pengen dah Bu? Pengen. Ya. Kemudian di antara yang didoakan malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Masya Allah. Orang yang menjenguk orang sakit ini bukan hanya diberikan bonus didoakan oleh para malaikat, tapi juga dia, kata Rasulullah SAW, akan memetik ya buah-buahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat yang mendoakan ya orang-orang yang menjenguk orang sakit itu bukan hanya 1-2 malaikat, tapi kata Rasulullah SAW kurang lebih 70.000 malaikat. Berarti jumlahnya banyak banget kan Bu? 70.000 itu sedikit atau banyak? Itu baru angka yang disebutkan oleh Rasulullah loh. Belum lagi yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang dia menjenguk orang sakit di pagi hari, Masya Allah. Man aza maridon bakiran syi'a'u sab'una alfa malakin. Dia akan didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Hatta yumsi, ya sampai di sore hari. Sebaliknya barang siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka dia akan mendapatkan doanya malaikat sebanyak 70.000 malaikat, mendoakan kebaikan bagi dirinya, memintakan ampunan bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit ini sampai pagi hari. Masya Allah, fadilahnya sangat-sangat besar. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang ketika ada orang sakit, ya itu sebenarnya adalah ladang pahala bagi kita. Saya sedih ya ketika ada sebagian rumah sakit, tapi tidak semua sih di Yogyakarta, yang melarang. Ada kan? Melarang sama sekali orang menjenguk pasien. Ya. Padahal sebenarnya ketika pasien itu sakit dijenguk oleh hamba-hamba Allah yang lain, di situ ada ladang pahala bagi yang menjenguk. Yang pertama. Yang kedua, menjadi hiburan bagi yang sakit. Ya. Yang ketiga, orang yang menjenguk bisa mendoakannya. Dan doanya kaum muslimin itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya setuju ketika ada rumah sakit yang memberikan waktu menjenguk dari pukul sekian sampai pukul sekian, itu saya setuju. Tapi kalau misalnya semuanya nggak diperbolehkan, itu sedih nggak sih Bu orang sakit itu sendirian hanya sama keluarganya, itu kan juga sedih. Ketika mungkin obatnya ketika ada yang menjenguk itu. Ya, diajak ngobrol, didoakan, ya Masya Allah. Dan ini bagian dari sebuah ibadah yang fadilahnya sangat besar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam menjenguk orang yang sakit ini bukan hanya yang kita perhatikan, bukan hanya bawaan yang kita bawa, tapi juga lebih dari itu adalah doa yang tulus bagi orang-orang yang sakit ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang sakit ini mengharapkan doa dari orang-orang yang menjenguknya. Ya. Jadi ibu-ibu jangan hanya prioritas membawa sesuatu ya buat tangan untuk orang sakit ini, tapi lebih dari itu adalah doa ya. Jadi kita doakan orang yang sakit ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyembuhkannya ya. Dan ibu-ibu tahu doa menjenguk orang sakit itu ya bukan hanya kita baca ya ketika menjenguk, tapi kita juga bisa membacakannya ketika kita mendengar ada orang sakit ya. Baik itu melalui lisan kita maupun lewat tulisan-tulisan kita. Ya, baik. Kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya. Dan yang lebih-lebih adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah di pagi hari. Di pagi hari
Siapapun yang mengeluarkan infaknya di jalan Allah, maka akan didoakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berinfak. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata malaikat yang satu lagi, ya Allah, ya berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau berinfak. Dan ini perlu dibiasakan, karena kita ini terkadang ketika kita belum membiasakan sebuah amal salih, maka berat bagi jiwa kita untuk melakukannya. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla sudah memberikan taufik ini kepada kita dan kita sudah hidup dalam pola yang telah Allah berikan ini, maka mudah dan ringan bagi kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi ibu-ibu, kita sebagai seorang ibu, kita juga perlu ingatkan anak-anak kita, woro-woro lah bahasanya. Nah, sudah berinfak belum pagi hari ini? Nah, apa yang sudah kamu berikan kepada orang lain di pagi hari ini? Itu dibiasakan. Dan ibu-ibu tahu, ketika kita membiasakan anak-anak kita untuk berinfak di jalan Allah, untuk memberikan sedekah di jalan Allah, maka ketika kita sudah meninggal dunia, berarti kita sudah ada usia kedua. Siapa yang akan melanjutkan amal saleh kita? Anak-anak kita. Kita berada di kubur, kita dapat transferan pahalanya. Masya Allah. Jadi ibu ini, Masya Allah, banyak sekali sebenarnya sesuatu yang diberikan kepada anak-anak, mampu diberikan kepada anak, terutama masalah pola membiasakan berinfak di pagi hari. Ya. Dari mana anak-anak dapatkan pola tersebut? Dari keluarganya, dari ibunya terutama. Ya. Saya pernah kan ibu-ibu ya menyampaikan kepada ibu-ibu yang punya rumah di depan jalan, ibu-ibu gitu kan ya. Coba deh sediakan kotak di depan rumah, biarkan anak kita kalau mau berangkat sekolah, berangkat menuntut ilmu tuh menaruh sesuatu di situ, entah itu makanan, minuman apa saja. Ya. Dan sebenarnya kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, kita biasakan aja. Tidak heran ibu-ibu kalau kita sering lihat ya orang-orang di Timur Tengah itu sangat mudah berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka sudah dibiasakan oleh orang tuanya sejak mereka masih dini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon dengan sangat ibu-ibu yang punya rumah di dekat jalan ya, yang dimana di situ banyak orang berseliweran ya, maka saatnya kita mulai peduli ya. Apa saja yang bisa dibagi? Di rumah ada beras, bungkus berasnya taruh di situ. Di rumah ibu-ibu ada sayuran, ikat sayurannya taruh di situ. Di rumah ibu-ibu ada apa lagi, Bu? Ada air, hanya ada air, nggak apa-apa, taruh di situ. Ya. Yang penting anak kita ini kita berikan modal untuk terbiasa berinfak, ya, terutama di pagi hari. Ya. Jadi terkadang ya ibu-ibu, ada orang hanya membatasi berinfak itu infak subuh gitu ya. Padahal sebenarnya selama dia masih dalam keadaan pagi itu ulama menjelaskan waktunya lama. Ya. Kemarin kita sudah belajar kan ibu-ibu. Waktu pagi ada yang menyebutkan sebelum duhur, ada yang menyebutkan diantaranya sampai waktu duha. Maka selagi kita bisa menginfakkan di pagi hari ya kita infakkan. Atau ibu-ibu misalnya kalau zaman sekarang ya, kita punya M-Banking. Kita bilang ke anak-anak kita, nak mau infak kemana? Ayo mau berapa infaknya? Nanti ibu transferkan, itu juga bisa ya. Jadi bagaimana caranya kita bareng-bareng mengajarkan anak-anak kita menginfakkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita dan anak-anak kita untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu yang namanya pembiasaan ya. Baik. Kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang akan berpuasa dan dia sahur. Nah, ini penting nih ibu-ibu. Dan pelajaran ini juga kita bagi kepada anak-anak kita. Ya, kadang yang namanya anak-anak itu, ya di bulan Ramadan, gampang nopo, gampang susah bu, bangunin anak-anak sahur, susah. Ya, gampang susah. Lagi pengen tidur dibangunkan untuk sahur. Maka kita bisa mensonding, bisa memberitahu anak-anak kita sebelum tidur, nak, nanti insya Allah ibu bangunkan makan sahur. Kalau adik makan sahur, maka adik didoakan oleh malaikat. Ya. Kalau kakak makan sahur, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan. Ya. Apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahuri
barakah. Bersahurlah sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Atau kalau anak-anaknya masih balita, masih kecil, ya kita kasih hadiah. Kalau hari ini bangun sahur, misalnya mau dibiasakan atau masih di bawah 10 tahun, nanti dapat bintang misalnya, itu juga bisa. Ya. Jadi kita kasih tahu kenapa mereka itu sahur. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Karena ketika kita sahur, kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Dan ini juga ada fikih prioritas lagi, Bu. Kalau ibu-ibu bangun sahur, waktunya sudah mepet dengan adzan subuh, maka ketika ibu-ibu sudah tidak bisa lagi untuk sholat tahajud dengan kondisi waktunya mepet, ya sudah mau subuh, maka kata Rasulullah SAW perbanyak yang namanya istighfar di waktu sahur ini. Jadi ada ibadah fikih prioritas di sini. Ya, istighfar, perbanyak istighfar ya, di waktu sahur. Baik. Kemudian di antara orang-orang yang didoakan malaikat adalah di antaranya orang-orang yang dia melaksanakan ibadah sholat subuh dan asar berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki, di mana sholat subuhnya di masjid. Kenapa di sini ibu-ibu ditekankan sholat subuh dan sholat asar? Karena banyak orang-orang yang belum Allah berikan taufik untuk bangun sholat subuh tepat pada waktunya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau cari menantu, ya menantu untuk anak-anak kita yang perempuan, kita nitip ke suami kita. Cin, tolong nanti kalau sholat subuh di masjid lihat-lihat ada nggak pemuda yang dia rajin sholat subuh, gitu ya. Udah syaratnya itu aja. Ya, oh ada, Mas Fulan tuh dia rajin, gitu ya. Ya Allah, modal, ya. Jadi zaman sekarang itu ndak usah kita terlalu tinggi ibu-ibu, ya. Memilih calon menantu seperti apa. Orang-orang yang sholat aja di masjid itu sudah masya Allah, ya bagi seorang laki-laki loh. Karena itu sudah menjadi pola, ya. Banyak sekarang laki-laki yang nggak mau bangun untuk sholat subuh, sukanya apa? Begadang di kafe. Nah ini kan banyak. Kita kan sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Ya, baru kemarin saya ngobrol sama suami ya, karena kami tahu ya anak kami diantaranya sudah mulai dewasa ya, masya Allah. Kita biasa ngobrol-ngobrol gitu. Ini ya, masya Allah, kita ini kalau sudah mulai anak-anak sudah mulai besar nih kita deg-degan ini. Saya ke suami bilang, nanti cari-cari menantu yang seperti apa gitu. Sekarang itu ya Bi, masya Allah, orang yang sholatnya dijaga aja, begitu perempuan ataupun laki-laki itu udah masya Allah, masya Allah. Iya nggak ibu-ibu? Kan banyak orang-orang yang sekarang sudah berani meninggalkan sholat. Laki-laki tidak mau lagi sholat berjamaah di masjid. Padahal dia itu adalah calon imam bagi istrinya, calon ayah bagi anaknya. Bagaimana jadinya kalau seorang ayah tidak mau sholat di masjid? Siapa yang akan diikuti oleh anak laki-lakinya? Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, bersyukurlah kepada Allah manakala suami kita masih mau sholat di masjid. Sudah itu rizki dari Allah. Ya, disyukuri itu. Alhamdulillah. Tapi masih bolong-bolong salat di masjidnya, tidak apa-apa. Yang penting masih ada salat di masjid dulu. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan orang-orang yang salat di masjid, ya, apalagi salat subuh dan salat asar, maka itu bagian dari hamba-hamba Allah yang didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian di antara orang yang didoakan malaikat, masya Allah, adalah orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari Jumat. Ya. Orang-orang yang bersalawat ini akan didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Terkadang ibu-ibu, kita ini ketika hari Jumat, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bagi kita orang Indonesia berarti mulai dari malam Jumat. Karena pergantian hari Islam itu bergantinya setelah tenggelam matahari. Jadi hari Kamis sore tenggelam matahari itu sudah hari Jumat hitungannya. Ya, jadi bukan hanya malamnya saja. Dihitung dari Kamis sore tenggelam matahari sampai hari Jumat tenggelam matahari itu hari Jumat. Ya. Dan di situ disunahkan memperbanyak sholawat. Ketika seseorang memperbanyak sholawat, maka sesungguhnya orang ini sedang didoakan oleh para malaikat. Ya. Dan ini juga penting bagi kita, Bu. Ya, dimana hari-hari ini kita kita semua merasakan bahwa kita semuanya sedang berada di sebuah hari yang dipercepat waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten ibu-ibu. Perasaan kemarin baru hari Jumat sudah ketemu lagi Jumat kan? Ya. Jadi boleh ibu-ibu kasih alarm di HP masing-masing.
Ya. Kalau ini sudah masuk hari Jumat misalnya, maka perbanyak sholawat. Ya. Dan sholawat yang kita ucapkan adalah sholawat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu simple, tidak sholawat yang panjang. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita bersolawat bukan solawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka solawat kita tertolak. Kita tidak lagi didoakan oleh para malaikat. Dan di Indonesia Raya yang tercinta ini banyak sekali salawat-salawat yang beredar, di mana salawat itu ternyata sumbernya bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada salawat-salawat yang diyakini oleh sebagian umat Islam, di mana salawat itu bisa menarik rezeki. Wah, itu udah bahaya, itu udah ngawurnya luar biasa. Ya. Ada, saya pernah berjumpa dengan salah satu jamaah menyodorkan sebuah kertas. Beliau bertanya, "Ustazah, saya dikasih ijazah." Ijazah apa, Bu? Ya. Ijazah saya kira ijazah gitu ya. Saya dikasih ijazah oleh guru saya, kata beliau, ya, memperbanyak salawat ini. Ya, saya lihat salawatnya adalah salawat yang dulu pernah saya hafalkan. Ya. Jadi saya tuh bersyukur sama Allah ketika Allah Azza wa Jalla pernah menaruh saya di sebuah lingkungan di mana lingkungan tersebut jauh dari sunnah. Jadi paham, saya baca, oh ini sholawat yang dulu juga saya pernah hafalkan ini. Sudah Bu, tinggalkan Bu. Ya, ini sholawat gak bersumber dari Rasulullah. Kata guru saya, kalau baca sholawat ini ya sekian jumlahnya itu rizkinya mengalir deras. Ya Allah, masa yo mau jual sholawat dengan dunia. Tuh ingat ya Bu, ketika kita bersolawat, itu nanti kebaikan juga akan kembali kepada kita. Tanpa kita harus menjual agama kita dengan dunia kita. Eman. Ya. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang menghabiskan jatah pahalanya diambil duluan. Kapan itu? Di dunia. Dan dia nanti di akhirat sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa. Wal'iyadzubillah. Maka nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita memperbanyak solawat. Tapi jangan jadikan solawat ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Ya, karena orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga agama kita ini, Bu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, coba yang ditulis oleh ibu-ibu ada berapa poin? Sekarang ditelak-telak lagi, dilihat. Coba dicentang 3 poin yang ibu-ibu sudah istiqomahkan selama ini. Dicentang 3 poin aja dulu. Yang ibu-ibu sudah rutin melaksanakannya. 3 terlalu sedikit atau banyak? 3 sedikit atau banyak ya akhwat? Sedikit, pusatun sedikit, tambah 5 dari 12 kan nggak nyampe setengahnya. 5 ibu-ibu centang yang sudah ibu-ibu walillahilham Allah berikan taufik untuk ibu-ibu sudah rutinkan. Sudah 5, ketemu bawalah 5, ketemu, alhamdulillah. Dari 5 poin itu berdoalah kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan amalan tersebut. Karena amalan yang terbaik adalah amalan yang kita istiqomah berada di dalamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala dosa guru-guru kita, mengampuni segala dosa orang tua kita, mengampuni seluruh dosa kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.